Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Gids dimanapun Anda berada. Pada kesempatan hari ini saya coba memberikan sebuah pengalaman saya pribadi pada bulan Januari awal 2021, yaitu pengalaman terkena virus COVID-19. Jadi banyak sekali video-video dari para YouTuber yang juga memberikan sebuah pengalaman pribadi mereka pada saat terkena virus COVID-19. Baik, langsung saja Sobat Gids. Jadi pengalaman ini sebenarnya bertujuan tidak lain dan tidak lebih hanya untuk memberikan sebuah informasi kepada Sobat Gids semuanya bahwa sakit atau penyakit yang disebabkan oleh virus COVID-19 ini menurut saya pribadi sangat-sangat tidak mengenakan. Adapun awal daripada saya terkena COVID-19, kalau saya pribadi sebenarnya tahu persis ya kapan saya terkenanya. Maka dari itu saya sudah berantisipasi ya dengan kondisi tersebut. Ya alhamdulillah Allah masih memberikan kesembuhan buat saya. Jadi pada tanggal 31 Desember 2020 saya beraktivitas seperti biasa. Pagi hari saya dan istri sudah bersepakat untuk masuk kantor seperti biasa. Dan di hari itu anak saya dua ya, yang satu di pondok, yang dua di rumah, itu ingin berkunjung ke rumah neneknya ya. Jadi pagi hari tanggal 31 Desember itu kami mengantar kedua anak kami ke orang tua saya. Setelah itu kami masuk kerja seperti biasa. Singkat cerita, siang hari saya mendapatkan telepon dari sepupu ya, mendapatkan telepon dari sepupu saya yang ada di Jambi untuk mengecekkan sepupu saya lagi, kakaknya sepupu saya ya, untuk mengecekkan sepupu saya yang ada di Surabaya. Karena menurut informasi yang dari sepupu saya di Jambi, sepupu saya yang di Surabaya sedang mengalami sakit ya. Dan saat itu saya juga sudah tidak berpikir panjang lagi, karena sepupu saya ini saya anggap sangat baik sekali. Dia sudah saya anggap sebagai kakak saya sendiri. Jadi saya meluncur langsung tanpa berpikir panjang. Padahal pada saat itu pandemi lagi naik-naiknya ya, trennya lagi naik lagi sekitar bulan Desember akhir itu sampai Januari itu naik-naiknya. Walaupun jika dibandingkan dengan periode saat ini, Juni, Juli 2021 setelah Lebaran 2021 berbeda, lebih tinggi sekarang ya. Jadi siang hari itu, sore hari itu kami berdua, saya sama istri langsung meluncur ke Surabaya, tepatnya di daerah Rungkut ya. Kami langsung meluncur. Setelah sampai di lokasi,
kami komunikasi dengan keluarga yang ada di sana, dan ternyata sepupu saya yang sakit itu kondisinya sudah sangat parah. Sudah sangat parah dalam arti ternyata beliau sudah antigen beberapa hari yang lalu, dan antigen tersebut, hasil antigennya itu reaktif, ya. Di saat itu baru kami merasa agak sedikit shock ya. Jadi karena kemungkinan besar bahwa si sepupu saya ini juga terindikasi positif COVID-19. Ketika mengetahui hal tersebut, saya memutuskan istri saya suruh pulang menggunakan gukar, sedangkan saya putuskan meneruskan mengantar beliau mencari rumah sakit terdekat. Di situ perasaan sudah mulai bergejolak ya. Perasaan sudah mulai bergejolak, dan antisipasi kewaspadaan diri ini udah meningkat. Jadi kayak hand sanitizer itu pada saat itu sudah seperti saya kalau bisa saya minum hand sanitizer itu. Jadi hand sanitizer sudah saya raup-raupkan ke muka, masukkan ke hidung, telinga. Masker sudah saya pakai sudah double. Masker masker yang triple ya, rangkap 3 itu masker medis, terus saya lapisi masker kain ya, udah double. Singkat cerita, kami meluncur mencari rumah sakit yang ada di sekitar Rungkut. Pertama kami meluncur ke Royal penuh ya, terus di RSI penuh, terus di mana ya, situ sama RSAL kalau nggak salah, lupa saya. Yang pada intinya semua rumah sakit itu pada saat itu malam tahun baru itu ya, itu penuh semua. Malam tahun baru penuh semua, sampai pada akhirnya itu di rumah sakit RSI Nyemur Sari mereka menyarankan kami untuk membawanya ke Dr. Sutomo ya. Dan saya pikir sudah tidak ada lagi ya yang mau menerima karena kondisi penuh semua. Kita putuskan untuk membawanya ke Dr. Sutomo. Di Dr. Sutomo ternyata juga sama, kondisinya penuh full ya. Cuman tapi di Dr. Sutomo masih ada sedikit harapan. Artinya dari pihak rumah sakit masih menerima ya. Tapi dengan seperti batasan-batasan karena kondisi-kondisi di rumah sakit juga sudah overload ya. Jadi bahwa terkait kayak penyediaan oksigen itu kita harus, intinya kurang lebih kita harus taken ya, tanda tangan jika terjadi apa-apa ya, kurang lebih seperti itulah. Saya lupa detailnya karena yang mengurus detailnya istri dari sepupu saya. Akhirnya setelah kami antar mendapatkan tempat di Dr. Sutomo, dan malam itu malam tahun baru saya putuskan untuk pulang ke rumah, kembali ke Sidoarjo ya. Oke, setelah pulang, perjalanan pulang itu juga saya sudah menguatkan diri saya nggak boleh terpapar juga. Akhirnya saya turun di minum vitamin C, makan dan lain sebagainya untuk memperkuat imun. Maksudnya seperti itu. Tiba sampai di rumah, saya mandi pakai air hangat, pakai detol, dan tidur pada saat itu. Dan malam itu saya hanya ditemani istri. Anak-anak saya sudah saya putuskan tidak saya jemput, dan saya biarkan tinggal di rumah neneknya. Singkat cerita, keesokan harinya seperti biasa itu
itu insya Allah hari Sabtu itu. Insya Allah hari Sabtu saya putuskan untuk tidak masuk ke kantor karena feel saya sudah nggak enak. Barangkali saya ada virus-virus yang menempel di tubuh saya khawatir akan menyebar di kantor kami. Akhirnya saya putuskan untuk tidak masuk ke kantor. Agak siang sedikit tubuh saya mulai merasakan seperti demam ringan ya, demam ringan mungkin sekitar 37 lah, 37,5 derajat ya. Terus saya udah merasakan ada keanehan lah di tubuh saya. Oke, saya anggap biasa, saya makan seperti biasa dan saya aktivitas seperti biasa. Keesokan harinya Minggu saya ada seminar online sekitar jam 10 pagi saya ikut, tapi ketika jam 12 siang ya saya merasakan tubuh saya itu semakin nggak enak, jadi seperti aneh lah. Terus saya coba pasang temperatur di tubuh, ternyata benar suhunya udah naik lagi menjadi 38,5 kalau nggak salah. Di situ saya mulai agak sedikit panik ya, ada sedikit panik, dan saya tanya istri saya karena istri saya sudah memutuskan menemani, jadi kita tidak pisah kamar ya. Dan saya tanya ke istri saya, ada gejala nggak ada apa-apa. Oh ya udah. Oke, saya kira itu adalah sebuah flu atau demam biasa ya, karena kecapean atau yang lain lah. Malam hari akhirnya saya putuskan untuk swab antigen ya, untuk memastikan aja. Sabtu malam saya putuskan swab antigen, dan alhamdulillah hasil swab antigen kami negatif semua, non reaktif ya. Jadi swab antigen kami non reaktif, dan saya bersyukur ya. Mungkin ini karena kecapekan atau flu demam biasa. Kemudian keesokan harinya Senin tubuh saya merasa semakin tidak enak. Jadi tubuh saya merasa semakin ada yang aneh lah. Jadi tubuh saya timbul lagi perasaan, wah ini jangan-jangan terpapar beneran. Dan Senin siang saya putuskan untuk melakukan swab PCR di salah satu rumah sakit di Sidoarjo. Saya putuskan PCR, jadi keesokan harinya hari Selasa, dan di hari Selasa tubuh semakin tidak enak ya. Hari Selasa itu kita ambil hasil PCR-nya dan ternyata benar ya. Saya terindikasi positif ya. Jadi bukan terindikasi ya, saya hasil swab PCR saya positif COVID-19. Di situ perasaan mulai seperti ya kurang lebih galau lah, kacau lah perasaan itu. Kenapa kacau? Yang pertama, kita tahu sendiri bahwa COVID ini masih belum ada obatnya ya, dan kondisi di rumah sakit pada saat itu lagi overload full-fullnya ya, sekitar Januari 2021 itu full-fullnya. Akhirnya saya putuskan pulang isolasi mandiri di rumah. Oke, di rumah kita pulang. Dari situ istri saya mulai bergejala yang hampir sama awalnya ya, seperti panas dan lain sebagainya. Pada saat isoman saya udah mencoba untuk olahraga di rumah, olahraga kecil-kecilan, terus berjemur di pagi hari, tapi alhasil tidak ada dampaknya terhadap
tubuh yang saya rasakan. Dan saya pada saat itu juga sudah membeli alat saturasi oksigen ya, dimana hasil daripada saturasi oksigen saya dari hari ke hari semakin memburuk. Sampai dengan hari Rabu itu kalau nggak salah dari RT setempat itu kan setiap hari mengirim ya, kami kan laporan ke RT setempat, dan dari RT setempat itu mengirim makanan dan lain sebagainya, dan dari saudara-saudara teman-teman itu banyak yang mengirim makanan, obat-obatan dan lain sebagainya. Itu kalau nggak salah kita pada saat itu mendapatkan menu soto ayam. Nah, pada saat siang hari soto ayam itu saya suka, biasanya saya suka soto-sotoan gitu. Nah, itu setelah saya cicipin itu rasanya asin semua gitu, masakan itu asin, benar-benar asin, nggak normal lah, sampai saya nggak bisa meneruskannya. Oke, siang harinya lanjut, tubuh semakin nggak enak dan saturasi udah di angka kurang lebih 91 sampai 93 ya, naik turun di 91 93. Dan saya merasa tubuh sudah sudah nggak normal ini ya. Akhirnya saya putuskan untuk meluncur mencari rumah sakit, dan saya putuskan rumah sakit yang saya tuju pertama itu ya RS Siti Hajar, karena melihat kondisi pada saat itu kayaknya udah nggak mungkin di rumah sakit umum. Dan kalau di Sidoarjo itu kan ada 3 rumah sakit umum, Siti Hajar, dan yang ketiga Mitra Keluarga yang ada di Waru. Untuk menuju Waru saya rasa kayak sudah nggak kuat gitu tubuh saya, karena saya mengendarai mobil sendiri beserta istri. Kita sampai Siti Hajar, kami diobservasi masuk di IGD-nya untuk COVID-19, ada sendiri, masuk di situ, terus disaturasi lagi, dan alhamdulillah sampai di Hajar saturasi oksigen saya udah naik lagi, dan bisa saya simpulkan itu mungkin seperti ini ya, nggak tahu kalau medisnya seperti apa. Ketika saturasi di dalam rumah itu turun, kita coba masuk keluar rumah ya. Kita coba keluar rumah ya. Keluar rumah cari udara yang bisa dikatakan los gitu ya. Los, kita buat jalan, dan mungkin kita coba tarik nafas dengan pengaturan yang agak dilatih ya. Itu kemungkinan saturasi oksigen bisa naik kembali. Karena beberapa kali saya merasakan seperti itu. Ketika saturasi turun itu saya coba keluar, tapi saya keluar menggunakan kendaraan sepeda motor menggunakan mobil dengan kaca terbuka. Itu setelah sampai rumah saya cek saturasi itu pasti naik lagi, normal lagi gitu. Tapi ketika di rumah ya, beberapa waktu di rumah itu saya cek udah turun lagi saturasi oksigen saya. Jadi kurang lebih seperti itu. Sampai di Siti Hajar dilakukan observasi oleh dokter, dan saya tunjukkan hasil lab PCR yang positif. Kami langsung ditangani. Di rumah sakit Siti Hajar saya sendiri kurang lebih 9 hari di rumah sakit dengan perawatan intensif ya. Saya nggak tahu obatnya seperti apa, yang jelas obatnya sangat banyak sekali, kurang lebih ada 5-6 jenis injeksi setiap pagi dan setiap malam. Di rumah sakit itu yang saya rasakan ya, tubuh seperti masih nggak enak. Di awal-awal itu tubuh seperti nggak enak, dan tidak bisa tidur ini sebenarnya sudah saya alami ketika isoman di rumah. Jadi ketika isoman di rumah itu kayak ya nggak bisa tidur gitu. Tidur mungkin sekitar 15 setengah jam, bangun 15 menit setengah jam, itu bangun, selalu seperti itu. Nggak tahu itu karena dampak apa, bisa juga mungkin karena saturasi oksigen yang
turun atau apa. Jadi di rumah sakit saya masih mengalami seperti itu. Untuk melakukan aktivitas yang lain itu memang sangat berat. Walaupun pada saat saya terpapar itu kondisi saya bisa dikatakan mungkin termasuk yang bergejala ringan daripada pasien-pasien yang lain, karena saya tidak mengalami adanya sesak nafas dan batuk ya. Tapi yang saya alami adalah di pencernaan. Jadi untuk makan itu bisa dikatakan nggak bisa. Ketika ada makanan datang, jadi di rumah sakit itu kan makanan sudah nggak menggunakan tempat makan, tapi menggunakan karton kardus makan ya. Itu ketika kardus itu hadir ada di samping saya bau itu sudah mau muntah ya. Jadi memang sampai segitu. Padahal biasanya kalau saya sakit flu biasa itu nafsu makan tuh masih ada. Jadi dengan COVID ini saya rasa sangat-sangat beda sekali ya dengan sakit-sakit yang biasa saya alami ya. Itu sangat-sangat beda dan saya rasa sangat-sangat menyiksa ya, tidak mengenakan di badan saya khususnya. Untuk aktivitas sholat itu saya juga tidak bisa melakukan sholat dengan sempurna dengan cara berdiri, itu nggak bisa ya, karena memang tubuh itu lemas sekali gitu loh. Sholat kita bisanya maksimal dengan duduk gitu, dengan duduk. Sampai di hari yang ke-9 berangsur-angsur itu alhamdulillah sudah lebih baik, dan informasi dari dokter yang memegang saya, dokter paru yang pegang saya itu bahwa disampaikan bahwa masa kritis saya itu sudah lewat ya. Saya bersyukur alhamdulillah. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan ada sedikit lagi setelah saya masuk ya, istri saya melakukan swab PCR ya, dan keesokan harinya ternyata juga positif. Dan di selang 3 hari daripada saya setelah masuk di rumah sakit, istri saya juga masuk di rumah sakit yang sama dan berada dalam kamar yang sama. Untuk gejala yang dialami istri saya sama, hampir sama persis dengan gejala yang saya alami. Jadi tubuh sudah nggak enak semua lah. Saturasi sampai 90. Kalau istri saya ada yang beda, istri saya masih bisa masuk, makanan masih bisa masuk. Kalau saya bisa dikatakan nggak ada yang masuk makanan, kecuali yang manis-manis ya, kayak teh manis itu bisa, susu bisa, tapi selain itu makanan udah nggak bisa masuk. Dan mungkin hal tersebut tertolong dengan bantuan cairan-cairan infus yang dimasukkan di dalam tubuh saya. 9 hari masuk, saya keluar, istri saya masih di rumah sakit. 3 hari kemudian istri saya diputuskan sembuh. Dan pada saat itu memang saya juga nggak tahu aturannya seperti apa, tapi dari informasi yang saya terima dari dokter saya itu, setelah kami diputuskan sudah melewati masa kritis dan kami dianjurkan lab darah dan dianggap sudah baik, kami tidak di swab PCR lagi, tapi langsung dinyatakan bisa dikatakan sembuh dan diperbolehkan untuk pulang. Kenapa? Karena menurut informasi dari dokter tersebut bahwa ketika masa kritis ini sudah selesai, itu virus sudah tidak bisa menular. Jadi virus tersebut sudah bisa dikatakan sudah lemah. Namun demikian, ketika kita melakukan swab PCR lagi, ada kemungkinan hasilnya itu masih positif ya,
tapi virus yang ada di tubuh saya sudah tidak bisa menular ke orang lain. Jadi kurang lebih seperti itu. Saran saya buat sobat kids semua dan yang menonton video ini, ya, tolong jangan dianggap remeh ya pandemi ini. Di luar itu adalah sebuah konspirasi global ataupun apapun lah namanya itu, wallahu alam ya. Tapi yang jelas virus itu ada dan sangat berdampak untuk kesehatan kita semua. Saran dari saya ya, stay at home ya. Jikalau tidak ada keperluan-keperluan yang sifatnya sangat mendesak dan keperluan itu harus dilakukan, diusahakan di rumah dulu dalam rangka PPKM darurat ini. Dan semoga situasi COVID-19 ini di Indonesia khususnya ya bisa segera selesai ya. Jadi pandemi ini bisa selesai, terputus mata rantainya, herd immunity nasional juga bisa tercapai, dan kita semua bisa melakukan aktivitas seperti dahulu kala ya. Seperti dahulu kala kita bisa melakukan aktivitas dengan nyaman. Jadi sekali lagi dari saya sampaikan, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan ya, itu poin penting ya. Tanpa kesehatan rasanya kita tidak bisa melakukan segala aktivitas keseharian kita. Baik, sampai di sini sharing pengalaman terkait sakit terpapar virus COVID-19 ini. Salam sehat selalu dari Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.